الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas di seputar rukun Islam, fondasi keberagaman kita, agama Islam. Pada kesempatan pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas tentang di seputar iman. Ketika bicara tentang iman dan bicara tentang Islam, maka kita akan diingatkan oleh sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Nabi sedang bersama para sahabat-sahabatnya. Lalu malaikat Jibril ini yang datang menyerupai wajah manusia itu lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan di seputar Islam. Ma huwal Islam? Lalu Nabi menjawab. Setelah Nabi menjawab secara sempurna, Jibril pun berkata, "Shadaqta, engkau benar." Lalu pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh malaikat Jibril itu pertanyaan ma huwal iman? Apa itu iman? Nabi pun menjawab dengan jawaban yang lengkap. Malaikat Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Pertanyaan yang ketiga yang diajukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang pertanyaan ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Nabi pun menjawab dengan jawaban yang memuaskan. Lalu kemudian Jibril mengatakan shadaqta. Para sahabat bingung. Kenapa ini ada orang datang yang tidak ada tampak ada perjalanan jauh? Berarti bukan orang jauh ini, orang sini. Tapi kalau orang sini kami pasti kenal. Jadi bukan orang jauh karena tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Yang kedua, kami kok tidak kenal dia. Siapa dia? Dan pertanyaannya juga aneh. Dia yang bertanya, dia yang benarin. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, terutama Umar bin Khattab yang bertanya, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah Jibril. Datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Pertanyaan dari malaikat Jibril dan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pilar keberagaman kita. Iman, Islam, dan ihsan. Maka dalam agama Islam ini disebut dengan trilogi atau 3 fondasi yang harus kita pahami, ketahui, dan nanti kita aplikasikan, kita implementasikan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang kedua inilah yang kita akan bahas. Ma huwal iman? Apa itu iman? Ketika bicara tentang iman, hampir sebagian besar para ulama, terutama ulama-ulama kalam, mutakallimin, itu sepakat. Yang dimaksud dengan iman itu adalah tasdiqun bil jinan.
Tasdik, saddaqa, yusaddiqu tasdik. Membenarkan. Membenarkannya dengan apa? Bil jinan. Maksudnya adalah bil qalbi. Dengan hati. Maka prinsip pertama di dalam iman itu adalah pembenaran di dalam hati Anda. Itu satu. Apakah cukup? Belum. Makanya nanti ada orang berimannya cuma di hati tapi nggak diucapin. Kalau dia mati masuk neraka, kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena belum qaulun bil lisan. Belum diucapin dengan lisan. Makanya orang kalau masuk Islam itu ngucapin syahadatain. Ucapan kalimatul ikhlas. Kalimat pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qaulun bil lisan. Makanya sekali lagi kalau ada orang saya beriman hanya dalam hati, enggak bisa. Orang seperti itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata teologi Asy'ari, kalau dia meninggal meskipun hatinya beriman kepada Allah sementara belum diucapin, kalau dia meninggal maka mati masuk neraka dan kekal di dalam neraka karena masih dianggap kafir. Jadi harus yang kedua, qaulun bil lisan. Perkataan dengan lidah lisan. Apakah cukup? Belum. Kalau tasdikun bil jinan, qaulun bil lisan, Islam Anda masih Islam KTP. Masih di kartu identitas tertulis Islam. Tapi sholatnya kagak, puasanya kagak, dan semua yang diperintahkan oleh Allah yang wajib-wajib tidak dilakukan. Itu masih tasdik bil jinan, qaul bil lisan. Belum amalun bil jawarihi wal arkan. Belum amal. Belum membuktikan iman Anda dengan amalun. Makanya di dalam Al-Quran ketika bicara tentang iman selalu disertai dengan wa amilus shalihat. Betul Pak ya? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Harus ini tidak bisa dipisahkan, kembar dia. Twin, kembar. Tidak bisa dipisahkan. Iman harus dengan amal soleh. Amal soleh harus dengan iman. Kalau Anda beriman tidak beramal soleh, percuma iman Anda. Tapi kalau amal kebaikan tanpa iman, percuma juga. Dia akan seperti debu berterbangan. Tidak ada arahnya. Makanya keyakinan kita, orang-orang non-muslim, kalau bahasa agama kita disebut dengan kafir, kafir ini bukan istilah ekstrim Pak, ini istilah teologis, istilah kalam. Yang berada di luar Islam disebut dengan non-muslim, itu bahasa lembutnya. Tapi bahasa tegasnya adalah kafir. Kalau dia kafir, keyakinan kita, dia beramal kebaikan, dia dapatnya di dunia aja. Tapi di akhirat, itu nggak akan pernah dapat. Kenapa? Karena passwordnya dia nggak punya. Username-nya, apa username itu? Namanya ada. Passwordnya dia nggak punya. Bisa nggak masuk Pak? Nggak bisa. Di sini ada hotspot, wifi. Bapak bisa masuk tuh username-nya. Wifi, passwordnya nggak tahu, bisa masuk nggak? Bisa masuk, harus ada passwordnya. Passwordnya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi nanti masjid jangan pakai password itu Pak. Bang Haji ya. Susah itu nanti nulisnya itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bil jawarihi, jawarih itu dari anggota badan. Arkan sama, anggota badan. Yazidu bitta'ati, yazid itu bertambah. Iman itu bertambah kalau melaksanakan taat. Tapi dia berkurang yanqus bil ma'siyah, kalau melakukan maksiat. Inilah definisi iman. Nah, pembahasan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas iman kepada 6 hal, kita akan jelaskan. Ini pelajaran tauhid. Tapi kita rangkum. Yang seharusnya pembelajaran ini beberapa kali pertemuan, tapi kita rangkum.
dari beberapa kitab. Nah, salah satu yang jadi rujukan kita adalah kitab Jawharatut Tauhid yang diberikan syarah oleh Al-Bajuri. Nama kitab itu adalah Tuhfatul Murid Syarah ala Jawharatit Tauhid. Itu yang pertama, iman. Biar kita paham, Pak. Selama ini kan kita ngaku iman, beriman. Tapi pembuktian dengan perbuatannya masih kurang. Boleh jadi tasdikun bil qalbinya masih lemah. Bisa jadi. Tapi kita masih untung, masih ada passwordnya. Password kita pegang, tapi kita belum bisa masuk. Masih malas gunain password. Nah, sekarang kita akan bahas kaifa nu'minu billah. Bagaimana beriman kepada Allah. Berarti kita bagi nih. Iman itu tasdikun bil qalbi. Berarti bagaimana iman kepada Allah pada aspek yang pertama. Tasdik. Nah, tasdikun bil qalbi ini adalah fondasi iman. Jadi fondasi iman yang paling kuat itu adalah di hati. Kenapa? Karena hati ini yang menggerakkan perbuatan. Kalau hatinya bermasalah, yang keluar sesuatu yang negatif. Tapi kalau hatinya bagus, yang keluar yang positif. Makanya di dalam Islam, tarbiyah al-hakikiyah itu tarbiyatul qalbi. Pendidikan yang sejati itu bukan tarbiyatul akli. Bukan pendidikan intelektual. Tapi tarbiyatul qalbi. Pendidikan terkait dengan hati. Kalau pendidikan terkait dengan hati, lalu kemudian outputnya, keluarannya bagus, hatinya bagus, maka akalnya bagus. Anggota badannya bagus. Intelektual dan perilakunya bagus. Tapi kalau pendidikan itu murni akal, belum tentu hatinya bagus. Belum tentu akhlaknya bagus. Maka kita lihat ada orang punya gelar tinggi. Tapi gelar itu tidak mencerminkan akhlaknya yang bagus. Kenapa? Karena kalbunya nggak dipelihara, nggak dijaga. Ada orang yang cuma fokus pada tarbiyatul jisim, pendidikan ke badan. Tapi akal sama kalbunya enggak. Bermasalah juga. Ototnya aja Pak binaragawan itu Pak. Badannya gede doang, tapi otaknya bodoh, nggak jalan. Hatinya bermasalah. Nakut-nakutin orang tuh, kayak preman tuh. Preman yang bubarin diskusi. Orang lagi diskusi dibubarin, kan seperti itu. Enggak pakai akal, enggak pakai hati. Yang dipakai apa? Otot. Maka harus cerdas akal, sehat badan, hati sehat. Anda akan beruntung. Nah, yang pertama, tasdikun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Beriman dengan Allah, beriman kepada Allah, yang pertama harus hati Anda membenarkan dulu. Kenapa? Tadi sekali lagi dia menggerakkan perbuatan. Makanya kata para ulama kalam, kaum mutakallimin, jadi perlu bedakan antara fuqaha dan mutakallimin. Ini supaya paham nih. Kalau mutakallimin itu yang menjadi fokus pembahasan mereka adalah soal kalam, tauhid. Tapi kalau fuqaha, fikih. Makanya kalau ahli-ahli fikih biasanya kita sebut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu biasanya begitu. Tapi kalau bicara tentang teologi, bicara tentang kalam dan tauhid, yang kita akan bahas itu adalah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jabbariyah, Maturidiyah, itu seperti itu. Nah, di antara ulama-ulama Asy'ariyah, mazhab teologi kita, yang diajarkan guru-guru kita adalah Asy'ariyah. Siapa tokoh-tokohnya? Pendirinya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Nih, di atas nih. Yang kedua, Imam Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali.
Tapi guru dan muridnya lebih pintar dari gurunya. Pernah Imam Al-Juwaini bilang sama Imam Al-Ghazali, muridnya, apa? Engkau sudah membunuhku dan menguburkanku sementara aku masih hidup. Maksudnya apa, Pak? Ilmunya mengungguli keilmuan Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini ini mazhabnya Syafi'i. Tetapi dalam banyak hal pendapat-pendapatnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi dia nggak mau mendirikan mazhab sendiri. Padahal dia sudah pantas mendirikan mazhab sendiri. Tapi dia nggak mau. Dia menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Muridnya Imam Al-Ghazali. Luar biasa. Karya-karyanya itu berpengaruh bukan cuma di dunia muslim. Tapi di dunia barat. Dan salah satu buku yang paling monumental yang ditulis Imam Al-Ghazali yang memberikan pengaruh yang luas sampai kepada ulama-ulama termasuk Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang nulis Ratib Al-Haddad itu serta yang menulis kitab Nasaih Ad-Diniyah Risalatul Mu'awanah itu dipengaruhi oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab-kitabnya itu. Dia adalah mazhabnya Asy'ari. Dalam teologi, tapi dalam fikih mazhabnya Syafi'i. Yang kedua Imam Al-Bakhilani. Dan yang keempat atau yang berikutnya adalah Imam Asy-Syahrastani. Ini ulama-ulama kalam. Meskipun mereka juga ada yang ulama fikih. Karena di dalam Islam nggak bisa itu dipisah-pisah. Ulama kalam sendiri berarti nggak ngerti fikih. Tidak. Ulama di dalam Islam banyak mereka ketahui tentang persoalan-persoalan agama. Bahkan bukan cuma agama, ilmu-ilmu umum pun dikuasai. Di zaman dulu, sebelum Al-Ghazali hidup, itu ilmu nggak dibagi dua, Pak. Ilmu agama, ilmu umum, nggak ada itu. Ilmu umum, ilmu agama, ilmu Islam. Makanya para ulama-ulama dulu ngerti astronomi, ngerti kedokteran, ngerti fisika, kimia, dan lain sebagainya. Siapa contohnya? Ibnu Sina. Ibnu Sina usia 7 tahun hafal Quran. Ngerti fikih, ngerti ilmu lain. Dan dia ngerti tentang ilmu kedokteran. Banyak kalau diceritain banyak. Nah kemudian karena Islam mundur, mulai orang bagi dua tuh. Ilmu agama, ilmu umum. Agama wajib dipelajari, umum fardu kifayah. Siapa? Imam Ghazali bagi. Tapi Imam Al-Ghazali, beliau juga ngerti ilmu-ilmu filsafat. Ilmu logika. Dan ilmu-ilmu lain dia paham semua. Bukan kayak kita. Kalau kiai aja. Nggak ngerti filsafat. Nggak ngerti astronomi. Nggak ngerti sosiologi, psikologi. Itu biasanya ustadz-ustadz kita dulu begitu. Tapi kalau ulama-ulama dulu itu ngerti semua, Pak. Ini perbedaan ulama dulu dan ulama sekarang. Nah, kata mereka yang merupakan mayoritas ulama Asy'ari, mereka mengatakan dhahaba jumhurul asy'ariyati ila annal imana asy-syar'iyya syai'un wahidun la ta'adduda fihi. Kata mayoritas Asy'ari, mereka berpendapat iman yang syar'i itu adalah satu, syai'un wahid, la ta'adduda fi, tidak berbilang. Apa itu? Wa huwa tasdiqul qalbiyyu billah, yaitu pembenaran dengan hati terhadap Allah, itu yang al-iman syar'i. Sementara qaulun bil lisan, amalun bil arkan, itu adalah terjemahan dari pembenaran dengan hati. Bisa dipahami nggak, Pak? Ketika hatinya membenarkan, otomatis lisannya mengatakan. Otomatis anggota badannya melakukan. Itu maksudnya. Jadi enggak disamain. Posisi kata mayoritas ulama Asy'ari, fal imanu indahum tasdiqun qalbiyyun faqat. Yaitu hanya pembenaran dalam hati. Tapi kalau dibenarkan dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan perbuatan, menjadi masalah imannya. Apa itu? Yakni annal iman syar'i indahum huwa bi'ainihi al-imanul lughawi. Bahwa iman yang syar'i menurut mereka adalah
iman secara kebahasaan. Kenapa? Ila annal imana syar'i khasun fima umirna bitasdiq bihi minal umuri syar'iyyah. Karena iman tetapi iman keagamaan atau syar'i khusus terhadap sesuatu yang kita diperintahkan untuk membenarkan perkara-perkara keagamaan. Intinya yang menjadi dasar dari iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, sementara cabang-cabangnya adalah qaulun bil lisan, mengatakan dengan ucapan, dan amalun bil arkan, melakukan dengan anggota badan. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama itu sama semua, tapi pendapat yang kedua, ulama Asy'ari itu tasdik bil qalbi, itu yang menjadi fondasinya. Nah, sekarang gimana caranya beriman kepada Allah dengan hati? Jawabnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Makanya anak-anak kita, Pak, masih kecil diajarkan ma'rifatullah, kenali Allah. Jangan diajarkan yang lain di awalnya, kenali Allah. Dikenali apanya? Pertama, asma'ullah, nama-nama Allah. Yang kedua, sifat-sifatnya. Yang ketiga, af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu waktu kita masih kecil itu kita belajar sifat 20. Di sini ada yang pernah belajar sifat 20, Pak? Masih kecil. Apa itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Meskipun kita cuma baca doang, paham juga enggak tuh. Tapi di situ kita tahu ada 20. Apa? Mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat wujud. Ada, exist, kalau dalam bahasa Inggris. Ada eksistensi, Allah ada, wujud. Keberadaan Allah seperti apa? Keberadaan Allah tidak bertempat, tidak berbilang. Allah esa. Esanya gimana? Esanya tidak berbilang. Maka ada satu surat yang menjelaskan keesaan Allah, luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tauhid yang sederhana dan tuntas. Beda dengan agama-agama lain, bingung kita. Mereka aja bingung dengan konsep mereka. Maka ketika melihat konsep Islam terkait dengan teologi, tauhid, itu harus tegas, jelas, tidak bersayap tuh, Pak. Jadi kalau sesuatu yang bersifat dengan tauhid, itu nggak boleh bersayap. Maksudnya apa? Nggak boleh multi interpretasi. Nggak boleh banyak penafsiran. Sesuatu yang bersifat tegas, itu harus dengan kalimat yang singkat, akurat, padat. Itu caranya. Kalau Anda berwasiat kepada anak Anda sebelum meninggal, jangan bertele-tele. Kenapa? Nanti bisa diinterpretasikan macam-macam. Langsung. Nah, kalau saya meninggal, nanti tanah ini buat bangun masjid. Wasiat. Yang bertele-tele. Nah, nanti kalau saya meninggal, tanah ini jadi cerita dulu bertele-tele kan. Anaknya bingung. Bapak ngomong apa sih? Akhirnya intinya ketemu. Sama dengan tauhid. Tauhid harus tegas, jelas. Apa? Allah itu esa. Allah tempat berlindung. Tidak beranak, tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegas. Dan teologi ini membantah keyakinan agama-agama sebelum Islam. Nah, ma'rifatullah, kita mengenal nama Allah. Ada berapa nama Allah? Banyak. Tetapi yang kita sering dengar itu, yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, ada berapa? 99. Perlu kita ketahui dan pelajari, dan pada saat ketika kita sudah mengetahui dan mempelajari, maka diperintahkan oleh Nabi kita takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran itu 114 ayat
bicara tentang bismillah. Bapak terjebak itu. Belum selesai sudah dikomentari saya. 114 ayat berbicara tentang bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada di dalam setiap surat. Kecuali surat At-Taubah. Berarti 113. Betul kan Pak ya? Tetapi ada di dalam satu surat itu dituliskan innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Isinya tadi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada 114 ayat. Yang di situ Allah mengingetin terus. Apa yang diingatkan Allah? Bahwa Allah punya sifat Rahman Rahim. Allah punya sifat kasih sayang terhadap makhluknya, terutama orang beriman. Allah punya sifat kelembutan latif. Kita diperintahkan oleh Allah untuk takhalluk bi khuluqil latif wa rahman Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Nabi itu, contoh tuh Allah akhlaknya. Maka Nabi mencontohkan. Nabi menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan yang mengandung kelemah lembutan. Para sahabat diajarkan oleh Nabi itu tauhid itu. Para sahabat jalanin. Makanya nggak heran kalau para sahabat kalau mendengarkan kalimat-kalimat Allah menangis, Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah iman. Kita enggak dibacakan ayat-ayat Allah, apa yang kita lakukan, Pak? Bertambah enggak iman Bapak? Enggak bertambah, kita biasa aja tuh, santai aja. Pertama, kita enggak paham isinya. Nah, para sahabat Nabi seperti itu. Sebagai contoh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ini sebelum diangkat menjadi khalifah, beliau punya satu kebiasaan. Yang kebiasaan ini meneladani akhlak Rasulullah. Apa? Sering datang ke rumah para janda, memerahkan susu kambing buat mereka, dan datang ke rumah-rumah anak yatim, membuatkan makanan buat mereka. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kelemah lembutan hatinya luar biasa. Dan empatinya terhadap orang-orang susah luar biasa, Pak. Kenapa? Contoh Rasul. Rasul adalah sampel dari akhlak Allah. Itu Rasul. Kana khuluquhu Al-Quran. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau diangkat menjadi pejabat tinggi sebuah pemerintahan. Bahasa kita khalifah. Bahasa yang lebih keren presiden. Berarti statusnya naik apa enggak, Pak? Naik. Biasanya orang kalau diangkat jadi pejabat itu lain, Pak. Udah enggak kenal lagi sama tetangganya itu. Kalau jalan juga jaimnya luar biasa, enggak mau negur kecuali kalau ditegur. Biasanya begitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat ketika diangkat menjadi khalifah, para janda ini ngomong sesama mereka, Abu Bakar sudah diangkat jadi khalifah. Pasti dia nggak akan lagi bantu kita memerahkan susu domba buat kita. Abu Bakar As-Siddiq dengar ada perkataan para janda seperti itu, lalu dia datang kepada mereka, dia bilang, saya dengan jabatan ini tidak akan pernah berubah. Meskipun saya menjadi khalifah, saya akan tetap datang ke rumah-rumah Anda untuk memerahkan susu buat Anda. Susu-susu domba. Dan saya akan datang ke rumah anak-anak yatim untuk membuatkan makanan buat mereka. Ada nggak presiden yang begitu, Pak? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Kenapa? Kelemah lembutan. Mencontohi siapa? Mencontohi akhlak Rasulullah dan meneladani sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha lembut, maha kasih. Termasuk juga keadilan Allah. Allah maha adil. Dicontoh para sahabat. Para sahabat nggak ada satupun yang tidak adil dalam memutuskan perkara. Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang luar biasa, Pak. Umar bin Abdul
Aziz. Ini kita cerita orang-orang yang meneladani sif yang ma'rifatullahnya sudah tinggi. Dia tahu wujud Allah, dia tahu juga bagaimana meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, keturunan dari dinasti Umayyah. Dia termasuk dinasti Umayyah, diangkat menjadi khalifah. Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin, terbukti keadilannya luar biasa. Nggak pernah dia melakukan korupsi. Satu ketika, Pak, datang keluarganya ke kantor Umar bin Abdul Aziz. Datang masuk. Umar bin Abdul Aziz saat itu sedang melaksanakan satu tugas, pekerjaan, pemerintahan, dan dia di situ ada pelita. Bahasa kita lampu lah. Ada pelita. Datanglah keluarganya ini. Maksud kedatanganmu ini apa? Kami datang, wahai Umar, ingin membicarakan tentang persoalan keluarga kita. Persoalan keluarga atau persoalan negara? Keluarga. Kalau persoalan keluarga, matiin dulu nih lilinnya nih kan. Matikan dulu Pak lilinnya Pak, lampunya. Apa dibilang? Ini lampu pelita ini dari minyak diambil dari uang negara. Berarti yang harus dibicarakan persoalan negara. Yang kita bicarakan persoalan keluarga. Matikan dulu. Sampai keluarganya bilang, kenapa harus dimatikan? Ini kan urusan kecil. Memang urusan kecil, tapi akibatnya besar. Tuh luar biasa Pak. Umar bin Abdul Aziz. Tidak sedikit pun mau mengambil sesuatu yang itu bersifat korupsi. Ini luar biasa ini. Kalau kita enggak, jadi pejabat, mobil dinas. Mobil dinas buat apa sih? Buat dinas. Berarti dipakai pada saat ketika melaksanakan tugas. Kita pakailah pergi ke liburan ke puncak. Pakai mobil dinas. Supaya enggak ketahuan itu warna merah, kita ganti dengan warna hitam. Bensinnya pakai bensin apa? Negara kantor, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan main-main dengan persoalan jabatan itu. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ma'rifatulnya sudah tinggi, Pak, itu nggak akan mungkin melakukan itu. Yang kedua, mahabbatullah. Ini sedikit saja. Sebenarnya ada banyak, ada 30. Ada 30 bagaimana beriman dengan qalbun. Mahabbatullah, kalau kita sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, maka akan muncul yang disebut dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini dimulai dari kenal. Kalau Anda sudah kenal banget dengan orang itu, bagaimana baiknya orang itu, muncul nggak cinta sama mereka? Muncul. Kita tahu Allah, ma'rifatullah dengan sebenarnya, kita tahu sifat-sifat Allah, bagaimana Allah baiknya kepada kita, muncul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian tuhibbunallah, cinta sama Allah, maka kata Allah syaratnya satu. Apa? Apa syaratnya? Ikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau cinta sama Allah, ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, karena ajaran Rasulullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cinta itu, kata Imam Syafi'i dalam syair-syair Imam Syafi'i, kitab Diwanus Syafi'i, di situ katakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kata Imam Syafi'i, "Lau kana hubbuka shadiqan," kalau seandainya kecintaanmu itu benar, la ata'tahu, pasti engkau akan mematuhi dia. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai pasti akan mematuhi yang dicintainya. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Allah, buktikan. Dengan cara apa? Dengan cara menaati apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, yang kedua, qaulun bil lisan. Tadi dengan hati. Kalau penjelasan ini sebenarnya panjang, Pak, tapi waktu kita nggak memungkinkan dijelaskan. Yang kedua adalah, apakah selesai dengan hati? Para ulama kalam melanjutkan dengan poin yang kedua. Belum cukup. Perlu lisan. Diucapin. Mengucapkannya gimana? Mengatakan dengan lisan seperti apa? Yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang disebut dengan syahadat. Bagi orang yang mau masuk Islam, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, maka harus mulai dengan syahadat. Maka iman dengan lisan, lisan ini banyak mengucapin la ilaha illallah. Apa maksudnya itu? Tidak ada Tuhan selain Allah yang ngatur urusan kita, yang disebut dengan rububiyah. Makanya orang-orang salafi itu membagi tauhid jadi 3. Kalau orang-orang kita enggak seperti pembagian tauhid dari orang-orang salafi. Kalau orang salafi bagi tauhid itu 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu bicara kalam, ada beberapa pembagian. Tapi kita ambil aja sebagian dari konsepnya salafi. Apa itu? Makna dari tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Maksudnya ada, tidak ada Tuhan selain Allah yang mengatur urusan kita, yang mematikan dan menghidupkan kita, dan seterusnya hanya Allah. Namanya rububiyah. Dan tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah selain Allah. Namanya uluhiyah. Maka, kalau kita menyembah Allah, yang dibutuhkan cuma 2. Apa? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, muwafiqad li syariah, sesuai dengan syariat. 2 saja. Kalau Bapak melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat tapi tidak ikhlas, ditolak oleh Allah. Melaksanakan perintah Allah ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat, Anda melakukan bid'ah. Itu maksudnya gitu. Jadi harus sesuai dengan syariat. Nah, fungsi dari mengucapkan la ilaha illallah itu adalah yang pertama tajdidul iman. Ada satu hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan jaddidu imanakum. Wahai sahabat-sahabatku, kata Nabi, jaddidu imanakum. Perbaharui. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbaharui iman kita? Apa kata Nabi? Aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi itu ngucapin la ilaha illallah setiap harinya enggak kurang dari 100 kali. Nabi, Pak. Kalau Nabi saja sudah dijamin oleh Allah membaca kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid itu enggak kurang dari 100 kali. Maka kita jadikan ini zikir kita setiap hari baca la ilaha illallah berapa kali? 100 kali minimal. Kenapa 100 kali? Karena ini bisa memperbaharui iman. Kalau iman kita terperbaharui terus, maka iman itu menjadi bagus. Terupdate terus. Ibarat HP, ini HP nih Pak. Bapak pakai HP, setelah dicas, apakah berkurang atau bertambah itu? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau sudah 10%, perlu nggak di update? Perlu nggak di charge? Perlu Pak. Kenapa? Diyankus. Kenapa harus diupdate? Harus di charge supaya yazid, supaya bertambah. Kalau HP itu bertambah 100%, kira-kira kuat nggak aktivitasnya? Kuat. Maksudnya itu. Iman ini seperti HP. Harus dicas. Nah, cara mengecasnya adalah dengan lisan. Banyak ngomong la ilaha illallah. Jadikan zikiran 1 hari 100 kali kita ngucapin la ilaha illallah. Kenapa? Nabi mengucapkan la ilaha illallah tidak kurang dari 100 kali setiap hari.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu bisa membuat kita selamat dari azab Allah dan selamat dari api neraka. Ini penting. Makanya para ulama dulu itu sering menghadiahkan la ilaha illallah sebagai tebusan, fidaan. Makanya kalau kita baca tahlil itu ada tuh bahasanya fidaan. Ada fidaan nggak situ, Pak? Baca doa tahlil. Ada nggak fidaan? Pertama apa tuh? Bara'atan lahum. Fidaan lahum minan. Nah, ada tuh. Allahumma rabbana apa? Taqabbal wa ausil. Ada belakangnya tuh. Jadikan apa yang kami baca ini dan sampaikan kepada mereka sebagai apa? Bara'atan lahum minal adzab wa fidaan lahum minan nar. Fidaan lahum minan nar, tebusan. Jadi kita kirimkan. Bahkan ada yang membaca sampai 10.000 di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu lalu dia hadiahkan, dia jadikan tebusan nanti pada saat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. Ini hadisnya ini. Kata Nabi, la ilaha illallah itu adalah hisni. Satu tempat penjagaanku. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke tempat itu, amina min adabi. Dia akan aman dari azab aku, baik azab kubur maupun azab akhirat. Makanya orang yang ketika menjelang sakaratul maut, Pak, sakit ini sudah menjelang sakaratul maut, itu di dalam kitab Nuruz Zalam, karya Imam An-Nawawi, itu dianjurkan kita banyak membaca Qul huwallahu ahad. Jadi pada saat ketika sakarat nih, atau sakit menjelang sakaratul maut, itu memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad. Atau surat apa itu? Al-Ikhlas. Perbanyak. Kenapa? Karena kalau orang membaca surat Al-Ikhlas menjelang kematiannya lalu meninggal, maka pada saat ketika berada di dalam kubur, malaikat munkar dan nakir tidak akan mengajukan pertanyaan kepada dia. Jadi malaikat munkar dan nakir tidak mengajukan pertanyaan kepada dia, dianggap lulus. Seperti orang masuk perguruan tinggi, nggak perlu dites, udah dianggap lulus. Ada nggak begitu? Biasanya mahasiswa apa itu? Mahasiswa unggulan. Nggak perlu dites pasti dia lulus. Udah nggak usah dites. Sama juga kalau orang setiap malam baca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap malam. Atau membaca Alif Lam Mim Sajdah setiap malam. Kalau dia meninggal, di dalam kitab Nuruz Zalam itu dijelaskan, malaikat munkar dan nakir tidak akan mengajukan pertanyaan kepada orang tersebut. Jadi yang punya amalan, kalau yang nggak ada amalannya, tetap ditanya. Tidak ada lagi pakai KTBLC, tulis KTBLC, bilang sama dia, nanti kalau ditanya, ini kasih surat. Dari si ulama ini nggak ada itu, Pak. Yang ada adalah amalan kita bisa membantu kita. Salah satu yang diajarkan adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Dari mana dasarnya? Kitab Nuruz Zalam, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, ini perlu dipahami oleh kita. Yang ketiga, kalau sering mengucapkan la ilaha illallah, maka wajah orang tersebut bersinar seperti rembulan di bulan pertama nanti pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah. Kata Nabi, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Illa ba'asahullahu ta'ala. Maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat. Yaumal qiyamah. Wa wajhu kal qamari lailatal badri. Dan wajahnya seperti rembulan. Seperti bulan di bulan. Atau rembulan di bulan purnama. Bulan purnama. Terang gak tuh, Pak? Bersinar wajahnya. Nah, di dalam Al-Quran ada satu ayat, Pak.
Mana ini? Nah, dalam Al-Quran. Bapak baca nanti surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Itu kelompok satu. Kelompok satu itu adalah orang yang wajahnya menunduk malu. Penuh dengan kelelahan. Berarti tempatnya di mana itu? Tempatnya di mana? Neraka. Nah, kelompok yang kedua disebutkan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ghasyiyah, ayat 8 sampai 16. Yang punya HP, ada Qurannya enggak? Coba dibuka Pak, Al-Ghasyiyah. Baca. Wujuhu yawma idin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, dan seterusnya. Ini ada kelompok yang kedua. Siapa mereka? Wujuhnya na'imah. Apa itu na'imah? Na'imah itu berseri-seri. Siapa mereka yang berseri-seri? Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Dan salah satunya adalah yang banyak mengucapin La ilaha illallah. Ini disebutkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, saya kutip terjemahannya saja. Nabi mengatakan, rombongan pertama yang masuk surga berwajah seperti bulan purnama. Berarti kalau dihubungkan hadis ini dengan hadis sebelumnya, ini yang wajahnya bersinar seperti rembulan di bulan purnama siapa Pak? Siapa? Man yaqulu la ilaha illallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kata Nabi, mereka ini adalah rombongan pertama yang masuk ke dalam surga berwajah seperti bulan purnama. Yang diwarnai oleh cahaya bintang ke bintang di langit yang cerah. Mereka tidak buang air kecil dan buang air besar. Berarti di surga nggak ada WC. Ada WC nggak Pak? Kok ragu jawabnya sih? Nggak ada WC. Orang nggak bisa atau nggak buang air kecil, buang air besar, WC untuk apa? Lalu kalau dia makan, makanan itu jadi apa? Jadi apa itu? Sisa makanan jadi apa? Jadi apa Pak? Wah, ini perlu belajar tauhid ini nih. Jadi apa? Keringat. Keringatnya keringat buntek kayak kita ini atau keringat seperti apa? Keringat bau minyak kasturi. Orang yang ada di surga itu enggak capek, min gairi ta'abin wala nasab. Enggak capek. Sering saya mengatakan kalau dunia ini adalah tempat capek dan lelah. Anda kalau mau menikmati sesuatu harus capek-capek dulu. Dunia. Tapi pada saat ketika di surga, Anda nggak perlu capek. Apapun yang Anda minta pasti akan diberikan oleh Allah. Surga tempat bersih, maka nggak mungkin ada kotoran. Maka nggak mungkin ada orang buang air kecil dan buang air besar. Mereka tidak meludah dan beringus. Meludah juga nggak mungkin. Ludah itu masih dianggap kotoran. Ingus juga sama. Makanya di surga nggak ada yang flu. Apalagi kena COVID, nggak mungkin. Bersih semua. Sisir mereka dari emas. Keringat mereka dari minyak kasturi. Sanggul mereka dari dupa, kata Nabi. Istri mereka bidadari. Kira-kira istri kita di dunia, kalau sama-sama masuk surga dengan kita, ngikutin kita atau dapat pasangan yang lain nggak Pak? Istri kita ini meninggal, dia surga, kita dapat surga. Istri akan kembali kepada suaminya dan wajahnya lebih cantik daripada bidadari. Makanya pernah waktu saya ngajarin majelis salim ibu-ibu bilang, Ustaz, yang laki-laki enak dong lebih bidadari kita ini, nanti jadi apa? Saya bilang, ibu ini jadi ketuanya bidadari. Mana lebih enak, ketua atau bidadari? Ketuanya Ustaz, anak dia, tenang. Tapi kalau masuk surga, bagaimana kalau misalnya istri itu kawin lagi?
Ini dia suaminya meninggal nih, istri, kawin lagi. Nanti dan semuanya masuk surga. Istri ini ke suami yang mana? Yang kedua, Pak. Bukan yang pertama. Yang kedua. Yang pertama apa? Nganggur Pak nanti. Tapi nggak usah khawatir. Ada bidadari. Nggak usah khawatir. Jadi makanya ada orang pesan, kalau saya meninggal nanti kau jangan kawin lagi ya. Kita akan jadi suami istri di surga. Kata istrinya, wah enak amat kan. Biasanya ada yang nggak tahan, akhirnya kawin lagi. Dia dengan suami yang kedua. Kalau suami yang kedua juga masuk ke dalam surga. Nah, tingkah laku mereka seperti seorang laki-laki, perawakan mereka seperti ayah mereka. Siapa? Adam yang di langit, yang setinggi 60 hasta. Berarti berapa meter tingginya? 60 hasta. Berapa meter? Berarti tinggi kita nanti Pak kalau masuk surga, amin. Maka tinggi kita itu seperti Nabi Adam. 60 hasta. Berarti berapa meter tinggi kita? Yang kecil-kecil ini nih Pak, kita kan ada 1 meter 40, 150, kan kecil-kecil kita ini, orang Indonesia. Nanti besarnya 60 hasta, yaitu 30 meter. Tinggi kita 30 meter, sama semua, nggak ada perbedaan. Yang dulu kita di dunia kecil, kontet tuh, nanti pas masuk surga misalnya tingginya sama 60 meter semua itu, rapi. Kalau misalnya tingginya sama kan enak. Enak nggak Pak? Sama dengan pasukan berbaris itu tingginya sama, jadi enak kalau berbaris. Tapi kalau ada yang semeter 20, ada yang semeter 60, ada yang 2 meter jalan, nggak enak kelihatannya itu. Jadi harus sama. Dan yang berikutnya adalah insya Allah nanti kita akan lanjutkan, tapi saya ambil satu saja. Dan ini penting, yaitu amalun bil arkan. Melakukan iman kepada Allah dengan perbuatan. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang dimulai dengan kalimat la yu'minu ahadukum. Kita akan jelaskan. Ada beberapa hadis itu, insya Allah kita akan jelaskan semua Pak. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Di sini ada lagi nih. Apa tuh? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nanti kita akan jelaskan. Tapi kita jelaskan satu. Apa? Yang di tengah-tengah. Masih ada waktu ini sedikit. Apa? Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Satu. Tidak beriman salah seorang dari kalian kepada Allah sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai dia ketimbang ia mencintai anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi cinta kepada Nabi jadi syariat karena Allah yang perintahin. Kalau Anda mengaku Islam, mengaku beriman, maka salah satu syaratnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada anak kita, orang tua kita, dan seluruh manusia. Prioritasnya Nabi. Makanya di bulan Maulid orang berlomba-lomba mengekspresikan kecintaan kepada Nabi dengan caranya masing-masing. Di mana-mana dilaksanakan sampai dia berani mengeluarkan duit untuk membiayai Maulid. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan, barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk memudahkan terjadinya pelaksanaan Maulid, maka dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba lah masyarakat kita, ada di rumah ngadain Maulid. Betul Pak ya? Ada di musola majlis taklim, bahkan majlis-majlis kecil aja taklim itu ngadain Maulid Pak. Kenapa? Karena ada janji man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, salah satunya adalah mengadakan perayaan-perayaan untuk mengagung-agungkan dan memuji-mujiku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surga. Apakah Nabi suka dipuji? Jawabannya adalah, lihat pada zaman Nabi. Ada seorang penyair Arab, namanya Ka'ab bin Ahbad. Dia puji-puji Nabi. Di Arab itu ada 3 penyair, yang penyair itu sering memuji Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Ka'ab bin Ahbad. Dia puji-puji Nabi itu. Nabi senang banget puji.
Kenapa? Karena memuji Nabi sama dengan memuji Allah. Kenapa? Karena makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Jadi memuji-muji karena Nabi senang dikasih burdah. Burdah itu adalah kain segi 4 warna hitam diberikan oleh Nabi kepada orang tersebut. Berarti dari hadis ini kita bisa simpulkan memuji Nabi nggak dilarang. Termasuk membuat syair-syair pujian buat Nabi Muhammad SAW nggak dilarang. Nggak dilarang. Makanya muncullah orang-orang nulis kitab maulid itu. Ada Barzanji. Barzanji ini Pak, ditulis oleh Sayyid Ja'far al-Barzanji. Yang nasabnya sampai ke Nabi. Maka dia Sayyid. Dan dia nasabnya itu sampai ke Musa al-Kazim. Musa al-Kazim anaknya Imam Ja'far as-Sadiq. Imam Ja'far as-Sadiq anaknya Muhammad al-Bagir. Muhammad al-Bagir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Husain. Husain anaknya Fatimah. Fatimah anaknya siapa? Rasulullah SAW. Jadi Imam Ja'far as-Sadiq punya anak banyak nih. Punya anak banyak. Salah satunya Musa al-Kazim. Nah, salah satu dari anak itu namanya Ali al-Uraidi. Ali Uraidi punya anak Muhammad an-Naqib. Muhammad an-Naqib punya anak Isa. Ya Isa. Isa punya anak Ahmad. Maka adalah Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq. Jadi Ja'far as-Sadiq anaknya banyak. Nah, kalau dari Sayyid Barzanji ini sampai kepada Nabi melalui Musa al-Kazim. Jalurnya ke situ. Nah, dia nulis tuh. Apa yang ditulis? Pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Simtud Durar, Habib Ali Al-Habsyi, termasuk kitab Maulid Azab. Siapa yang nulis? Pernah baca Maulid Azab, Pak? Jarang ya. Tapi di Kemanggisan sering juga ada orang baca Maulid Azab. Ada Maulid Diba, ada Maulid Ad-Diya Ulami, Habib Umar bin Hafiz. Ada juga Maulid yang ditulis oleh Habib Ali Al-Habsyi yang itu terkenal. Simtud Durar. Nah, ini beberapa ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan bersama Nabi di dalam surga. Ini jadi syariat. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang terkait bagaimana nu'minu billahi bil af'al. Bagaimana kita beriman kepada Allah dengan perbuatan kita. Ini baru satu iman, Pak. Belum iman kepada malaikat. Gimana caranya? Iman kepada Rasul. Bagaimana caranya? Iman kepada hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk, perlu kita pelajari sebagai seorang yang beriman dan sebagai seorang Islam. Bukan cuma sekedar iman kepada Allah, tapi nggak ngerti maksudnya apa, bagaimana caranya, kenapa harus seperti itu. Nah, itu penting supaya kita cerdas. Beragama itu harus cerdas. Jangan beragama ikut-ikut orang. Kita harus cerdas, paham, baru kita bisa merasakan inilah indahnya Islam. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.